kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Setiap pemerintah yang tidak adil dengan pemerintahannya, dia sama Fir'aun sama. Walaupun jangan nuduh orang. Kalau nuduh orang kan nunjuk jidat namanya, tidak boleh. Jokowi Fir'aun, jangan. Prabowo Fir'aun, jangan nuduh orang. Itu sama dengan mengkafirkan. Ustadz, kiai, ulama, guru-guru, profesor, amalkan ilmu. Kalau Anda tidak mengamalkan ilmu, sama kayak belis. Itu sadis semua kalimatnya itu. Yang miskin harus sabar. Karena kalau yang miskin mengeluh saja kerjaannya, sholat kagak, maka dia sama anjing, sama. Tapi jangan nunjuk orang. Lu melarat ya, lu nggak sholat, anjing lu, dibaca orang kita. Jangan nunjuk wajidat orang, Pak, itu tuduhan namanya, ndak boleh. Yang jelas momentum pergantian tahun ini, mari kita introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri muhasabah, introspeksi. Ma qaddamat lighad. Apa sih yang sudah dia kerjakan untuk esok hari? Esok harinya bukan tentang hari Jumat. Esok harinya nanti tentang akhirat kelak. Apa bekalnya? Apa amal solehnya? Oleh karena itu mari kita introspeksi diri. Sekaligus Allah juga mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menyerupai, wala takunu, jangan menjadi kalladzina, sebagaimana orang-orang nasullaha yang lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, akhirnya Allah buat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Itulah mengapa ada istilah lupa diri. Istilah lupa diri itu dari itu. Orang-orang yang lupa kepada Allah, akhirnya fa'ansahum anfusahum, Allah buat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Wah, ayat ini nyemes Bapak Ibu, peringatan bagi kita. Jadi ada cerita ini, ada bapak-bapak habis gajian, pencairan narik uang di mesin ATM, tarik tunai, yang diambil 5 juta. Begitu keluar tempat ATM, ada nenek-nenek minta bagi duit 5.000, jadilah. Kata bapak itu, Bu, ibu baca tulisan ini, dilarang mengemis. Ada tulisan dilarang mengemis di sana. Ngapa ibu mengemis? Kata si nenek, maaf Pak, saya bukan ngemis. Saya cuman minta bagi 5.000 karena saya cuman punya duit 5.000. Saya sama cucung saya dari pagi belum makan. Belum mau beli nasi di warung di depan 10.000, 5.000 nggak dapat. Maka tolong tambahin 5.000 aja buat saya beli nasi makan sama cucung saya. Sama si bapak buka dompet, kasih 5.000. Syukurnya luar biasa. Langsung berdoa, panjang betul doanya. Ngedoain si bapak,
panjang umur, istrinya solihah, anak keturunannya solih dan solihah, kerjanya berkah, karirnya lancar, selamat urusan agamanya, dunianya sampai akhiratnya, panjang doa. Disitulah si bapak nangis, bapak ibu. Si nenek cuman dapat uang 5.000, panjang betul syukurnya. Nah dia baru saja narik duit 5 juta di mesin ATM, ngucap alhamdulillah saja lupa. Inilah manusia Pak, terlalu banyak lupa diri. Kadang-kadang hidupnya borok-borok mau syukur kepada Allah, hidupnya penuh dengan obsesi. Apa itu? Pengen punya orang. Orang yang terlalu terobsesi dengan punya tetangga, sengsara hidupnya. Jangankan ibu-ibu terobsesi dengan perabot tetangga, jangankan ibu-ibu yang terobsesi dengan perhiasan milik tetangga, bapak-bapak saja sengsara kalau terobsesi dengan bini tetangga. Betul nggak kira-kira? Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya. Sengsara, mengen punya orang tuh sengsara. Nah hari ini mari kita syukur, banyakin syukur, jangan lupa diri. Alangkah banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita jadi lupa dengan kesyukuran itu karena kita membanding-bandingkan dengan punya orang. Apalagi sudah obsesi campur iri, sengsara. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Ayo kita syukuri momentum pergantian tahun ini, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ada 4 golongan yang harus introspeksi diri. Ini hasil peringatan di tongkat Nabi Musa. Di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan begini: kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Setiap pemerintah yang tidak adil dengan pemerintahannya, dia sama Fir'aun sama. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Setiap orang alim, ulama, ustadz, guru, pakar, profesor yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi wa huwa wa qaruna sawa. Dan orang-orang kaya yang hartanya tak manfaat, pelit, maka dia dengan Qarun sama aja. Wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi wa huwa wal qalbu sawa. Dan orang fakir, orang miskin yang tidak sabar dengan kefakirannya, tidak sabar dengan miskinnya, maka dia dengan anjing sama. Waduh, gak enak semua ini Pak. Gak enak semua ini. Penguasa zalim tidak adil seperti Fir'aun. Kiai, ulama, guru, ustadz, pakar gak mengamalkan ilmu, malah nipu masyarakat. Iblis sama sama dia. Orang kaya pelit bakhil sama Qarun sama dia. Nah orang miskin yang gak sabar sama kiri sama dia. Nggak enak banget ini baca ini, nggak enak banget pokoknya. Kena semua, kita kena cemes semua ini. Walaupun jangan nuduh orang. Kalau nuduh orang kan nunjuk jidat namanya, nggak boleh. Jokowi Fir'aun, jangan. Prabowo Fir'aun, jangan nuduh orang. Itu sama dengan mengkafirkan. Tapi mengingatkan penguasa jangan zalim. Kalau kalian zalim nanti jadi Fir'aun, boleh mengingatkan. Jangan, bukan cuman penguasa, ustadz termasuk saya. Ustadz, kiai, ulama, guru-guru, profesor, amalkan ilmu.
Kalau Anda tidak mengamalkan ilmu, sama kayak belis. Itu sadis semua kalimatnya itu. Orang kaya mesti dermawan, karena kalau orang kaya pelit, sama kayak korun. Yang miskin harus sabar, karena kalau yang miskin mengeluh saja kerjaannya, sholat kagak, zikir nggak pernah, dikasih kerjaan nggak jujur, maka dia sama anjing sama. Tapi jangan nunjuk orang, lu melarat ya, lu nggak sholat, anjing lu dibaca orang kita. Jangan nunjuk wajidat orang, Pak, itu tuduhan namanya, ndak boleh. Kita ini kadang-kadang budaya komunikasi itu kan jadi salah. Yang buang sampah di sini anjing, itu fitnah itu. Anjing di akhirat pasti nuntut itu. Ya Allah, saya dipindah fitnah manusia, saya kan nggak pernah buang sampah di situ. Lo kok diomongin anjing? Yang kencing di sini babi nggak pernah kencing di situ. Tapi kita tuduh yang sedemikian rupa. Makanya hati-hati. Nah, ini bahan introspeksi diri. Di kesempatan ini hendaknya para pemimpin muhasabah, para penguasa, ini pesan buat para penyelenggara negara itu. Satu, tolonglah orang lain selagi kita bisa. Apalagi kita sedang berpuasa. Makanya sekarang ini oase di gurun Sahara. Ada sosok Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Itu kalau Bapak Aing itu konsisten, tidak gimmick ya Pak, konsisten, betul-betul membela wong cilik, bukan wong licik ya, benar-benar konsisten, itu akan tiba saatnya orang Sunda bisa jadi presiden juga. Amin. Bisa itu. Kita ini selagi bisa nolong orang, apalagi saat kita berpuasa. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Tampak kasat mata kita nolong orang, tapi sejatinya Allah membersamai kita untuk menolong kita. Makanya Bapak Ibu, kalau punya anak, punya cucu, kader dia. Nak, cung, kamu orang pinter, jadi apapun kamu buat nolong orang. Kayak putranya orang tua kita, Kiai Santoso Yusuf, Afisena Isnaini, itu rajin berbagi, orangnya cerdas, pinter, ganteng lagi kan gitu ya. Mudah-mudahan jadi wali kota Bandar Lampung nantinya. Amin. Manfaatkan untuk menolong orang lain. Karena kita ini dihadapkan dengan masa di mana bangsa kita ini borok-borok mau maju. Yang ranking di negeri ini korupsinya. Amerika, Israel bikin pesawat F-35, pesawat siluman, nggak terdeteksi radar. Ditandingi oleh Iran, bikin apa? Rudal hipersonik. Kerennya. Nah, orang Indonesia paling banter santet Banaspati, Pak. Paling banter itu. Yang ranking di negara ini bukan ekonominya, bukan politiknya, bukan teknologinya, bukan saintiknya. Yang ranking di negara ini korupsi. Itu yang di jaksa itu. Yang diperiksa jaksa agung muda itu. Tidak pidana khusus, Pak. Numpuk duit. Saking serakahnya korupsi di negeri ini, Bapak Ibu. Mapas. Itu ada yang hampir 1.000 triliun. Itu kalau dibelikan cendol, tenggelam Lampung sama cendol. Saking banyaknya itu. Urusan korupsi marengking di negara kita. Yang kedua, kullu ghaniyin. Nah, saya ulangi, kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Sama profesor-profesor, ilmuwan-ilmuwan, sarjana-sarjana, ustadz, kiai, guru, tuan guru yang tidak mengamalkan ilmunya, dia sama iblis sama aja, gegoh gawoh, nggak ada bedanya. Ulama itu kan sang pencerah, Bapak Ibu, mestinya dia mengingatkan. Ketika tidak mengamalkan ilmunya, justru mengeksploitasi umat dengan ilmunya, maka tak pantas disebut ulama. Ulama itu begini definisinya, alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah, mereka yang menatap umat ini dengan tatapan kasih sayang. Maaf kalau kata guru saya, bukan kata saya Bapak Ibu, kata guru saya, ustaz ceramah
mandang umat ini harus ngamplopin berapa, udah nggak pantas disebut ustaz. Itu kata guru saya, bukan kata saya. Karena seorang ulama tidak akan pernah memandang umat sebagai objek keuntungan, tidak akan pernah. Cuman kadang-kadang ya kita mikir Bapak Ibu, penceramah kondang itu Pak, tarifnya sekarang sudah 100 juta sekali ceramah itu. Coba tanya sama hadirin yang datang itu, dapat apa tadi? Paling ketawa ketiwi, hahaha kan? Apa substansi yang dia dapat? Padahal mohon maaf Bapak Ibu, kalau keluarga kita mati, yang bantuin ngurus jenazah itu penceramah kondang apa ustadz kampung? Ustadz kampung kan Pak? Merebut kita inilah Pak kaum. Guru-guru ngaji yang bikin pinter anak kita tadi siapa? Guru ngaji. Makanya guru ngaji itu dibeliin gamis Bu, beliin kerudung, beliin sarung Pak, BHS gitu. Kita berani patungan bayar mahal mendatangkan penceramah kondang 60 juta, 100 juta. Kemarin baru saja ada penceramah kondang ke Lampung, anggarannya berapa Pemda provinsi itu? Hampir 1,5 miliar. Sampai sewa helikopter sekali Pak, segala Pak. Hanya begitu, tapi guru ngaji terabaikan. Padahal yang bikin pintar anak kita adalah guru-guru ngaji. Itu yang bikin pintar anak-anak kita, yang betul-betul memagarinya semua. Nah kemudian yang berikutnya, kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Termasuk orang kaya yang pelit, bakhil, hanya pamer harta, dia sama korun sama aja itu. Begini, kalau urusan kaya miskin ini bagianlah Bapak Ibu. Kita nggak bisa iri sama orang kaya, nggak bisa. Itu punya dia. Tapi mbok yau jangan pamer. Ada artis beli bathtub 5 miliar. Tahu bathtub? Bak mandi. Padahal kita Pak tinggal ke pasar, ada bak mandi harganya 200.000, gede banget. Mereknya anti pecah. Udah gede banget itu. Ada artis beli tas itu 0,5 miliar, 1 miliar. Enggak satu, berjejer dalam lemari. Padahal isi tasnya paling cuman minyak telon, minyak kayu putih. Mahalan tasnya daripada isi tasnya Pak. Tapi ya enggak apa-apa, duit dia. Tapi mbok yau yang begitu jangan dipamerkan. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat miskin. Jangan pamer kesenangan di dekat orang yang susah. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang lagi sakit. Kita pamer makan sate enak betul dekat orang stroke. Nakit itu Pak. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Bahkan jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ada jomblo nggak nih Pak? Ada ya? Ada jomblo. Jangan dipanas-panasin yang jomblo-jomblo tuh. Makin sengsara dia. Jadi sedemikian rupa. Makanya ada caption di media sosial. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga ya. Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Makanya kalau umroh sesekali jadilah Bapak Ibu. Jangan tiap tahun kecuali kalau ngebimbing kan, punya travel. Gede uang umrah itu, kalau dibagiin sama fakir miskin senang dia rasanya. Makanya kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, beliau berkata, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Luar biasa berbagi. Termasuk juga Rasul ingatkan orang fakir sekalipun ketika dia jatuh kepada kekufuran, sholat tidak, kerjaannya ngeluh saja, penuh dengan keluh kesah, wahwa wal kalbu sawa, maka dia dan anjing sama saja. Nah ini introspeksi diri kita. Yang berikutnya saya ingin ingatkan, karena kita ini mau tidak mau nonton berita, ngakses internet Bapak Ibu tentang peta geopolitik perang Iran versus Israel. Ali Sayyid
Ali Ayatullah Khomeini versus Benyamin Netanyahu. Perangnya luar biasa, di mana hari ini sudah gencatan senjata, tapi si Benyamin Netanyahu itu memborbardir Palestina, Gaza. Yang dibantai mereka itu, Pak, bukan tentara, rakyat yang lagi ngantri bantuan. Saking jahatnya mereka itu, anak kecil, perempuan, luar biasa. Bahasanya begini, udah pol mentok, jahatnya Israel itu mentok. Saking mentoknya Bapak Ibu, sudah mentok itu jahatnya. Jadi sudah pol jahatnya Israel itu, sudah pol betul. Dan itu sudah dikabarkan dalam Al-Quran. Wa qadaina fil kitab, sudah kami tetapkan dalam kitab itu. Allah sudah tetapkan dan disebutkan dalam Al-Quran. La tufsidunna fil ardi marratain, mereka akan 2 kali berbuat kerusakan. Kerusakan yang pertama, mereka dihukum, lalu mereka terusir. Maka turun ayat terkait dengan itu. Duribat alaihimu dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu kan tentang Israel. Setelah itu derajat mereka diangkat lagi, mereka berkuasa. Dan ingat, ketika mereka berkuasa yang kedua kalinya, mereka akan berbuat kejahatan sejahat-jahatnya, dan mereka tidak akan terkalahkan. Halo? Israel itu nggak akan kalah, Pak, kalau berdasarkan versi Al-Quran sementara waktu. Karena itu bahasanya. Makanya mereka tuh negara kecil, ya karena di backingin Amerika yang gede, kan begitu? Negara kecil tapi nggak bisa dikalahkan. Karena Al-Quran menyebutkan kalimat yang sedemikian rupa. Orang Israel kalau dengar ceramah saya senang banget ya, senang banget ya. Kalau dengar ceramah saya ini, tunggu sampai mereka nanti dikalahkan. Nah, saya ingin sampaikan dalam perspektif normatif, Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, disebutkan bahwasanya dzakaran Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Nah, ini peta geopolitik yang Nabi sebutkan dalam bentuk normatif sabdanya. Nabi telah menyebutkan 2 jenis fitnah. Satu, fitnatul ahlas, fitnah ahlas. Wa fitnatus sarra, dan fitnah sarra. Sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Fitnah ahlas itu apa ya Rasul? Nabi menjawab, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah di mana umatku akan diperangi, mereka akan hidup dalam pelarian, mereka dijajah, mereka dianiaya, dan mereka diusir. Makanya saya menyebutkan Bapak Ibu, Palestina dan Israel tidak pernah berperang, nggak pernah. Karena yang namanya perang, Bapak Ibu, ada hukum perang. Sebelum ada zaman Islam, zaman jahiliyah saja ada hukum perang. Apa? Nggak boleh membunuh laki-laki yang nggak ikut perang. Nggak boleh merusak rumah, tempat ibadah, melukai perempuan, anak-anak. Tapi faktanya di Palestina, Pak, rumah hancur, masjid hancur, rumah sakit hancur, sekolah hancur, perempuan mati, anak-anak dibunuh. Itu genosida. Lawannya sipil. Makanya Israel dan Palestina tidak pernah berperang. Yang ada adalah Israel itu menduduki Palestina, menjajah, mengusir, membantai, genosida. Kalau pengen tahu contoh perang sebenarnya, Pak, apa? Ukraina versus Rusia, itu perang. Nggak boleh merusak rumah, perempuan nggak boleh terluka, bedil-bedilan antara tentara, itu perang. Termasuk sebetulnya perang Iran sama Israel itu sekilik. Israel nyerang duluan, nggak ada kesepakatan sebelumnya, Pak, itu sekilik. Amerika ngebom 3 situs nuklir Iran. Habis ngebom, apa kata Donald Trump? Kami menyerang 3 situs nuklir Iran, tapi Iran nggak boleh balas. Pret, enak aja cangkemnya ngomong. Mau nyubit tapi nggak mau dicubit ini orang, Pak.
Fitnah ahlas ini di mana umatku mereka akan dijajah, mereka akan diperangi, yang tertangkap diperbudak, yang berhasil kabur akan selamanya menjadi pelarian. Dan kita pernah mengalami penjajahan Belanda 349 tahun lebih, hampir 3 abad setengah. Tambah penjajahan Jepang. Saat bangsa-bangsa muslim sudah merdeka semua, tinggal satu negara Bapak Ibu yang tersisa, Palestina. Palestina. Makanya saya bangga menjadi bangsa Indonesia Bapak Ibu. Karena Indonesia adalah negara yang konsisten. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Pak SBY, Pak Jokowi, Prabowo Subianto konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan belum pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Ini konsistennya Indonesia. Makanya kita ini patut bangga menjadi warga bangsa Indonesia. Kita bukan pengkhianat. Bandingkan di sana Qatar. Qatar itu katanya 100% muslim, tapi dia yang bantu Amerika sama Israel menyerang Iran. Itu Qatar. Suriah Bapak Ibu, coba kita lihat Suriah Pak. Setelah Presiden Bashar al-Assad jatuh, digulingkan oleh HTS. HTS itu apa? Kalau Indonesianya HTI itu Pak, kalau Indonesianya. Itu didanai oleh Amerika Serikat. Ecak-ecak jihad menegakkan khilafah, ecak-ecak jihad menegakkan negara Islam. Tapi HTS anteknya Israel dan Amerika. Makanya hati-hati kalau sama orang yang ngajak-ngajak mendirikan khilafah. Kayaknya dia bela Islam, nyatanya dia bekerja sama dengan pihak asing. Makanya Israel gampang menyerang Iran. Gara-gara apa? HTS Suriah mendukung Israel. Termasuk Bapak Ibu Afghanistan Taliban. Oh, Taliban tuh kayak mujahid beneran. Hebat, mujahid, ngusir Amerika. Kalau pengen tahu, Taliban dan Amerika berjabatan tangan. Apa kata Amerika? Selamat, kami sudah mengambil sekian ton emas Afghanistan. Sekarang saatnya kami pulang ke Amerika. Sekarang kami serahkan Afghanistan kepada Taliban. Tertipu masyarakat muslim seluruh dunia Pak. Seolah-olah Taliban berjihad, tapi mereka bekerja sama dengan Amerika. Dan sekarang Taliban sama sekali tidak mendukung perjuangan Palestina maupun Iran melawan Israel. Justru dia membantu Israel dalam menyerang Iran. Kan malu kita yang kayak gini. Maka bersyukurlah kita orang Indonesia, kita bukan bangsa pengkhianat. Saya bangga punya presiden 8 tuh Pak, bangga semua. Nggak ada satupun presiden kita yang menjadi pengkhianat, nggak ada satupun. Kita bangga jadi orang Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan oleh semua presiden kita. Amin. Jangan sampai mengkhianati. Udah jelas-jelas itu kan penjajahan Bapak Ibu. Nah, ketika Palestina hari ini sedang dijajah, lantas kemudian negara-negara muslim sudah pada merdeka semua, Nabi mengingatkan, "Tsumma fitnatu sarra." Akan muncul fitnah sarra setelah fitnah ahlas. Dakhunuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Hati-hati kata Nabi. Fitnah sarra itu di zaman kemerdekaan saat kalian sedang membangun, akan keluar dari bawah 2 telapak kaki seseorang yang ngaku-ngaku keturunanku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku saya anak cucu Nabi. Dalam darah saya mengalir darah Nabi. Aneh cucu Rasulullah. Dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Dia ngaku-ngaku anak cucuku kata Nabi. Wa laysa minni. Padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Itulah wali-wali. Nah, mengapa ada fenomena banyak orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, asal hidung mancung, muka agak arak-arapan dikit? Saya ini bisa nggak ngaku cucu Nabi ya Pak? Bisa ngaku cucu Nabi Adam saya ini. Bisa. Cuman kalau ngaku cucu Rasulullah, kayaknya nggak pas betul hidung saya ini ya. Apalagi ini saya ini orang Sumatera. Orang Sumatera ini hidung jambu Pak. Kalau urusan hidung masih manisan orang Jawa. Orang Jawa itu hidungnya masih manis itu. Kalau orang Sumatera, Lampung, Komering ini Pak, organ semedi hidung jambu, palak taguk pula ya Pak. Cuman kulit aja agak bersih aja itu.
Tapi nggak bisa kita ngaku cucu Nabi Muhammad. Ya bersyukurlah kita. Ngapain pula saya ngaku cucu Nabi? Mending ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syafaat. Allahumma amin. Nah, alamat banyaknya yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, menggunakan pengakuan itu untuk mendapatkan privilege, hak istimewa, merasa kastanya lebih tinggi daripada orang lain. Ini merupakan tanda-tanda Imam Mahdi sudah akan muncul. Ini tanda Imam Mahdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mahdiyu minna min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu kata Nabi, nah ini ada Pak Mahdi, udah muncul beneran di sini pokoknya. Allahu Akbar. Imam Mahdi itu keturunan kami, kata Rasul. Min waladi Fatimah, anaknya Fatimah. Ini udah dikunci Bapak Ibu. Kalau anak Fatimah berarti keturunan Imam Hasan atau Imam Husain radhiyallahu anhuma. Udah dikunci itu. Karena keturunan Imam Ali kan yang laki-laki. Bukan cuman itu, ada Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib ada. Tapi karena takut disamakan dengan kakaknya sebagai keturunan Fatimah, maka beliau memilih ngambil nama kakek dari ibunya, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi ulama besar juga. Jadi sudah dikunci kalau enggak dari Hasan, dari Husain, Imam Mahdi itu. Nah, Imam Mahdi ini ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis namaku, kata Nabi Muhammad. Imam Mahdi itu nama bapaknya, nama bapakku Abdullah. Jadi Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Dia di mana? Ternyata bukan di Bandar Lampung, apalagi Indonesia. Ternyata di Madinah, Pak. Dari Madinah dia akan berangkat ke Baitullah, Ka'bah. Di Ka'bah lah dia akan dibaiat menjadi khalifah umat Islam. Nah, ini kunci Bapak Ibu. Khalifah umat Islam. Makanya hari ini ada aliran-aliran yang ngajak kita mendirikan khilafah. Itu bohong semua. Mengapa saya katakan bohong, Pak? Satu, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Karena khilafah di tengah-tengah umatku, kata Nabi, hanya 30 tahun. Jadi kalau ada khilafatul muslimin yang pernah numpang di masjid kita ngadain bekam itu, ya. Kalau ada khilafatul muslimin ngajak-ngajak kita mendirikan khilafah, mereka berdusta. Itu orang nggak pernah ngaji, nggak ngerti agama. Karena nggak akan ada lagi khilafah. Khilafah itu kata Nabi cuma 30 tahun. Ini hadis sahih. Hapus dulu hadis ini. Baru mereka ngajak kita mendirikan khilafah. Termasuk Hizbut Tahrir. Itu mempromosikan khilafah. Pengen tahu tidak siapa promotor Hizbut Tahrir? London, Inggris. Di Timur Tengah mereka dilarang, Pak. Di Indonesia sudah dibubarkan. Senang betul saya mereka dibubarkan itu. Satu-satunya negara yang membela Hizbut Tahrir siapa? Kelompok khilafah ini Inggris. Alat Inggris, proksi mereka itu, Pak. Nanti sama kayak HTS, Taliban itu ecak-ecak jihad, mendirikan khilafah, ujung-ujungnya bekerja sama dengan Barat untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Mengapa saya katakan ini berbohong, Bapak Ibu? Satu, berdasarkan hadis Nabi, khilafah hanya berlaku 30 tahun. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pas 30 tahun. Ini harus paham kita. Jadi kalau nanti ada yang mengajak kita menegakkan khilafah, langsung tinggalkan. Saya pernah ngetes sama mereka, Pak. Karena mereka ngomong begini, mereka janjikan surga, tapi sejatinya mereka sedang mempromosikan neraka. Itu ciri Dajjal kan begitu. Dajjal itu yang di tangannya air padahal api. Yang di tangannya tampak api padahal itu adalah air. Tampak seperti surga padahal neraka. Tampak seperti neraka padahal itu adalah surga. Coba mereka janjikan angin surga apa? Nanti kalau khilafah tegak, listrik gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, pajak bumi dan bangunan gratis, pajak kendaraan bermotor gratis. Kan angin surga semua itu. Cara mematahkannya kayak mana? Saya tanya balik mereka. Mas, kata saya, sampean sudah menjanjikan kepada kami angin surga. Semuanya serba gratis kalau khilafah tegak.
Nah sekarang saya mau tanya, kalau khilafah ini tegak, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau dikemanakan? Apa kata dia? Ya NKRI kita bubarkan, itulah neraka yang sesungguhnya. Ketika dia menjanjikan angin surga, kita terbuai dengan surga yang dijanjikan ikut kepada mereka. Ujung-ujungnya kita membubarkan negara, berontak ke negara ini. Buktinya apa? Suriah perang saudara, Irak perang saudara, nggak habis-habis. Bukan surga yang kita dapatkan, neraka yang berkepanjangan. Hati-hati, itu tipuan Bapak Ibu. Nah secara normatif kita tanya balik, ada nggak dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah? Kalau ada satu saja ayat maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya Suparman Abdul Karim, kata saya, gabung kelompok Khilafatul Muslimin atau HTI. Nggak bisa, karena nggak ada dalil Pak yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Kalau kita sholat ada perintahnya, zakat ada perintahnya, khilafah nggak ada. Mengapa khilafah tidak diperintahkan? Karena khilafah tidak akan ada kecuali Imam Mahdi. Halo? Nah, dikit lagi ya, kan ini ngaji kan Pak, ini harus ilmiah. Saya ingin sampaikan 5 takdir. Takdir ini harus dijalani Bapak Ibu. Takunun nubuwatu fikum. Takdir Allah yang pertama, kepemimpinan umat Islam ini kepemimpinan nubuah. Apa itu kepemimpinan nubuah? Pemimpinnya Nabi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini takdir Allah. Setelah Nabi wafat, tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, lalu diganti dengan khilafah dengan metode kenabian. Itu 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pas 30 tahun. Tsumma yakunu mulkan abdon, lalu diganti dengan monarki absolut. Makanya nubuah, kemudian khilafah, lalu mulkan abdon, monarki absolut. Fayakunu masya'allahu ayyakun. Zaman kerajaan monarki absolut ini adanya atas takdir dari Allah. Seandainya kita hidup di zaman dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah Pak, Turki Utsmani, kerajaan, zaman kerajaan, takdir Allah, nggak bisa kita tolak. Baru masuk fase keempat. Setelah zaman kerajaan selesai, tsumma takunu mulkan jabariyah. Lalu masuk fase keempat, mulkan jabariyah. Apa itu mulkan jabariyah? Dimulai dari zaman penjajahan masuk ke era kebebasan. Dijajah kita oleh Inggris, dunia internasional, dijajah Portugis, dijajah Jerman, dijajah Belanda. Setelah zaman penjajahan masuk era kebebasan, kita nyebutnya demokrasi. Makanya zaman demokrasi ini Bapak Ibu takdir. Kan kalau orang-orang Islam garis keras itu demokrasi haram, ikut pemilu haram. Enak aja ngomongin hukum itu Pak. Padahal zaman demokrasi ini takdir Allah. Tuh, siapa yang membantah hadis ini Pak? Ini hadis sahih ini. Zaman demokrasi takdir Allah, adanya atas kehendak Allah. Dan zaman ini akan berakhir kalau Allah sudah menghendakinya. Makanya karena kita hidup di zaman keempat, zaman demokrasi, jadilah warga negara yang baik. Pilkada ikut nyoblos, pileg ikut nyoblos, pilpres ikut nyoblos. Tapi jangan kena duit ya Bu. NPWP nomor piro wani piro. Ibu-ibu ini heran saya, dikasih suaminya Pak uang belanja 100.000 sehari masih monyong. Ngapa kata suaminya? Kurang ini Pak, mau beli apa? Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir. Ini mah nggak masuk akal menurut saya. Dikasih suami 100.000 sehari masih monyong, dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir. Makanya negara kita susah membangun. Karena ngapa? Mental kita belum baik. Masih kalah sama Amerika. Amerika kalau calegnya nyogok nggak dipilih orang. Nah di kita kalau nggak nyogok malah nggak dipilih. Ibu-ibu sampai masang pelang itu, masang banner, nggak terima kalau gocap.
Kalau nopek gua coblos, masya Allah. Nah, baru yang terakhir, setelah zaman demokrasi berakhir, demokrasi pasti berakhir, runtuh demokrasi ini. Sesuai dengan takdir, jangan kita runtuhkan takdir. Baru masuk fase kelima. Inilah orang HTI dan Khilafatul Muslimin kejebak di fase kelima. Apa? Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti balik lagi zaman khilafah dengan metode kenabian. Inilah ambisi Khilafatul Muslimin, menjadikan Abdul Qadir Hasan Baraja khalifahnya. Si Baraja itu kan pernah ngebom Borobudur, Pak. Jadi teroris 10 tahun penjara. Sekarang vonis lagi 10 tahun. Padahal Bapak Ibu, fase kelima itu khalifahnya adalah Imam Mahdi. Nggak bisa Pak Jokowi jadi khalifah, nggak bisa. Prabowo nggak bisa, Donald Trump jauh tangeh, Recep Tayyip Erdogan nggak bisa, Ali Ayatullah Khomeini nggak bisa jadi khalifah, apapun ambisinya. Makanya saya sebagai Sunni, apa bedanya sama Syiah? Syiah mengatakan imamah sudah ditentukan, keturunan Ali Ayatullah Khomeini, tapi kita bagi Muslim Sunni bukan. Makanya kita sama Syiah itu Pak, tidak akan satu pendapat dalam konteks ini, tapi nanti nunggu Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi muncul, Sunni sama Syiah pasti bersatu. Sementara tidak bisa, karena belum ada Imam Mahdi. Karena kalau di Syiah imamah, kalau di kita bukan imamah, itu Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi memimpin pasukan bersama kaum muslimin sampai ke Palestina, turun Nabi Isa alaihi salam di Menara Putih Damaskus, Suriah Pak. Turun di sana, masuk Masjid Al-Aqsa pas sholat subuh. Imam Mahdi masuk mihrab pengimaman. Imam Mahdi melihat Nabi Isa datang. Kata Imam Mahdi, monggo silahkan Anda jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Ini bukan hak saya, tapi ini hak Anda sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ngimamin sholat subuh, perang besar. Habis itu pasukan Imam Mahdi perang bersama Israel, melawan Israel. Israel yang kemarin-kemarin tidak bisa dikalahkan. Israel yang hari ini sangat jumawa dan sombongnya Bapak Ibu, akan dibantai habis. Mereka sembunyi di balik batu. Batu berkata, ada Yahudi di belakang. Mereka nyumput di balik pohon. Pohon berkata, nih Yahudi nyumput, selesaiin aja. Cuman satu pohon Pak yang nggak ngomong, namanya pohon korkot. Makanya di Israel dibudidayakan tanaman korkot. Tujuannya apa? Agar tempat nyumputnya orang-orang Yahudi. Ya, kalau cuma nyumput balik bunker maka ngomong semua itu batu tanah ngomong semua Pak. Maka Yahudi dieksekusi habis di muka bumi ini tanpa tersisa satu. Ini takdir Allah, nggak bisa kita tolak. Ini takdir dari Allah. Ini normatif Bapak Ibu. Nah, lantas kemudian Imam Mahdi menjadi khalifah internasional. Nah, Nabi Isa tugasnya membunuh Dajjal laknatullah alaih. Dajjal mati. Tidak lama setelah memimpin Imam Mahdi, beliau wafat meninggal dunia, lalu digantikan oleh Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Lalu Nabi Isa menikah. Saya doakanlah istrinya orang Tanjung Raya inilah, jangan-jangan. Biar Nabi Isa kunjungan ke Bandar Lampung. Nabi Isa kemana? Tempat mertua. Nabi Isa menikah dan beliau memimpin 40 tahun nanti Bapak Ibu. Lalu beliau meninggal dunia, wafat, lalu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Nah, ini bab eskatologi. Menyikapi eskatologi ini hati-hati, jangan pernah mau ditipu orang Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak kita ke khilafah lagi, nih cara ngejawabnya udah tahu, nggak ada perintahnya dan bukan Baraja khalifahnya itu, tapi Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi itu bukan orang biasa, tapi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah laskar sabilillah, buat cinta